Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan mengenai kebijakan penilaian hasil belajar pada mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Sejarah. Saya Kotrunada Nuril Afidah bersama dua teman saya. Saya Andini Febriani. Saya Natasha Diana. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau yang disingkat USPN. Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 57 Ayat 1 yang berbunyi evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan yang rasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, dari ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwa ayat tersebut membahas mengenai tujuan dari evaluasi sendiri. Yaitu yang pertama, ada pengendalian mutu pendidikan, dan yang kedua, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, dan yang ketiga, memperbaiki proses pembelajaran. Pada pasal 57 ayat 2 yang berbunyi evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan. Nah, pada pasal 57 ayat 2 ini dapat kita ketahui bahwa di dalam pasal ini disebutkan mengenai sasaran evaluasi, yaitu ada peserta didik, lembaga pendidikan, dan program pendidikan. Kemudian di pasal 58 ayat 1 berbunyi, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Nah, dari ayat tersebut juga dapat kita simpulkan bahwa ayat tersebut ini membahas mengenai fungsi dari evaluasi. Nah, fungsi dari evaluasi ini yaitu memantau kemajuan dan hasil belajar, kemudian mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Nah, berdasarkan fungsinya sendiri, penilaian hasil belajar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu formatif, yang merupakan memperbaiki kekurangan dari hasil belajar. Kemudian yang kedua ada sumatif, yaitu menentukan keberhasilan dari pencapaian peserta didik. Nah, kemudian pada pasal 58 ayat 2 yang berbunyi evaluasi peserta didik satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Nah, pada pasal tersebut dapat kita ketahui mengenai teknik pelaksanaan dari penilaian hasil belajar, yaitu secara berkala, kemudian menyeluruh, transparan, dan sistemik. Nah, pada pasal 59 ayat 1, 2, dan 3 ini, pada pasal ini membahas mengenai siapa saja yang bisa melakukan evaluasi atau instansi apa saja yang dapat melakukan evaluasi, yaitu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan yang dimaksud dengan lembaga mandiri yang tercantum pada pasal 58 ini sendiri, yaitu merupakan dari organisasi profesi pendidikan. Next. Nah, kemudian ada peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, pada undang-undang ini adalah merupakan perubahan pertama dari peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Nah, di dalam pasal 22 peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 ini menjelaskan bahwa penilaian hasil pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah itu menggunakan teknik penilaian berupa tes, tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perorangan atau per kelompok. Berarti dapat kita ketahui bahwa dalam pasal ini pun membahas mengenai cara apa saja yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi pembelajaran.
Nah, kemudian pada peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 yang berdasarkan pada pasal 64, pada pasal ini menjelaskan mengenai tujuan penilaian hasil pembelajaran dan kegunaan penilaian hasil pembelajaran. Secara keseluruhan, ini hampir sama dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu tujuan dari penilaian hasil belajar adalah memantau proses kemajuan belajar, memantau hasil belajar dari peserta didik secara berkesinambungan. Nah, kemudian kegunaannya ini sendiri itu untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, menjadikan bahan penyusunan laporan kemajuan dari hasil belajar dan memperbaiki proses belajar yang sudah dijalani oleh peserta didik. Nah, kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Pasal 65 menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar ini bertujuan untuk mencapai SKL pada semua mata pelajaran melalui ujian sekolah atau ujian madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Berarti pada pasal tersebut di Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, penilaian hasil belajar ini bertujuan untuk menentukan kelulusan dari peserta didik melalui ujian sekolah ataupun ujian madrasah. Nah, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Peraturan pemerintah ini merupakan perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu pada pasal 66-nya. Di pasal tersebut menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar ini bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional dalam bentuk ujian nasional. Nah, pada pasal ini menjelaskan mengenai tujuan kembali dari penilaian hasil belajar. Namun pada pasal ini penilaian hasil belajar ini bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan. Nah, dalam bentuknya itu ujian nasional. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Natasha. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau kita singkat sebagai Permendikbud. Sebentar. Yang pertama mengenai Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Yang pertama dalam undang-undang ini ada bab 1 tentang ketentuan umum, yakni pasal 1. Pasal 1 ini memuat ketentuan umum berupa pengertian standar penilaian seperti penilaian, pembelajaran, ulangan, ujian sekolah atau ujian madrasah, dan kriteria kelulusan minimal atau kita sebut sebagai dengan KKM. Kemudian di bab 2, di lingkup penilaian, di pasal 2, ini terdiri atas pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintahan. Penilaian yang dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut. Kemudian di pasal 3, di sini tertera sebagai penilaian hasil belajar berdasarkan aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kemudian di bab 3, yakni bab tujuan penilaian, di pasal 4, tujuan penilaian hasil belajar adalah memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan juga perbaikan. Kemudian yang kedua ada pencapaian standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran. Yang ketiga, pencapaian kompetensi lulusan secara nasional. Kemudian di bab 5, yakni prinsip penilaian, di pasal 5, penilaian secara sah, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan, serta sistematis, kriteria, dan akuntabel. Jadi di pasal 5 ini ada beberapa prinsip atau beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian. Kemudian di bab 5, di bentuk penilaian ada pasal 6, pasal 7, dan pasal 8. Pasal 6, penilaian dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan bentuk lainnya. Penilaian ini juga digunakan untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi dari peserta didik, perbaikan proses pembelajaran, dan juga menyusun laporan kemajuan hasil belajar. Jadi di pasal 6 ini ada terdiri berbagai macam bentuk penilaian seperti penugasan dan pengamatan lain-lainnya. Kemudian penilaian ini juga digunakan untuk sebagai pencapaian kompetensi kelulusan dari peserta didik. Di pasal ke-7, penilaian ini
juga bisa dilakukan dalam bentuk ujian sekolah sebagai rangka perbaikan atau penjaminan mutu pendidikan sehingga menetapkan kriteria ketuntasan minimal serta kenaikan kelas dari peserta didik. Kemudian di pasal 8, penilaian juga bisa dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Nah, ujian nasional ini juga diperuntukkan sebagai pemetaan mutu program dan sebagai pertimbangan masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan. Kemudian di bab 6, yakni mekanisme penilaian, di pasal 9 mengenai strategi pembelajaran yang diatur dalam RPP. Penilaian ini terdiri dari penilaian aspek sikap melalui observasi atau pengamatan. Kemudian yang kedua, penilaian aspek pengetahuan dilihat melalui tes tulis, tes lisan, dan lain-lain. Kemudian penilaian keterampilan melalui praktik, portofolio, serta peserta didik yang belum mencapai KKM harus melakukan remedial atau evaluasi lebih lanjut untuk perbaikan penilaian. Kemudian di pasal 10, penilaian harus melalui rapat Dewan Pendidik dengan memperhatikan penilaian hasil belajar, baik dari semua mata pelajaran yang dilihat dari aspek sikap, pengetahuan, dan juga aspek keterampilan. Kemudian laporan hasil pembelajaran ini ditetapkan dalam rapat Dewan Pendidik, begitupun juga dengan kenaikan kelas. Yang pasal 11, penilaian berdasarkan hasil ujian nasional digunakan untuk mengukur kemampuan kompetensi. Hasil ujian nasional ini nantinya akan disampaikan ke peserta didik dalam bentuk sertifikat hasil UN. Di bab masih bab 6 juga, di prosedur penilaian, di pasal 12, terdiri dari tahapan penilaian peserta didik, baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Di pasal 13, mengenai prosedur mengenai penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan juga pemerintah. Kemudian di bab 7, yakni instrumen penilaian di pasal 14, berisi kegunaan instrumen penilaian baik pendidik, satuan pendidik, dan juga pemerintahan. Oleh pendidik itu berupa penilaian tes, pengamatan, dan penugasan. Kemudian oleh satuan pendidik berupa penilaian akhir sekolah atau ujian sekolah, kemudian oleh pemerintah ini dalam bentuk ujian nasional. Berikutnya, selain nomor 23 tahun 2000, ada juga nomor 4 tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik dan penilaian hasil belajar oleh oleh pemerintah. Benar. Di bab pertama, ini terdiri dari ketentuan umum. Sebentar, maaf. Sebentar, maaf, ini penjelasan HP-nya ada nge-lag, bener. Bentar ya. Di ketentuan umum ini, di pasal 1 itu berisi dari pengertian-pengertian mengenai bentuk ujian dalam penilaian pembelajaran. Nah, kemudian di bab 2 ini ada penyelenggaraannya di pasal 2, 3, dan 4. Jadi ada penyelenggaraan dari ujian ujian sekolah dan juga ujian nasional. Kemudian di bab 3, di bagian persyaratan peserta didik mengikuti US, USBN, dan UN, di pasal 5, 6, dan 7 itu berisi dari persyaratan peserta didik mengikuti ujian sekolah, mengikuti USBN, dan juga ujian nasional. Kemudian di bab 4 maksudnya, ada bahan ujian sekolah, USBN, dan juga UN. Ini ada dari pasal 10, 11, 12, dan 13. Jadi bahan-bahan soalnya itu didapat dari mana aja untuk ujian sekolah dan USBN dan juga ujian nasional.
Kemudian di bab 5 tentang saya ulangi. Di bab 2 penyelenggaraan itu mengenai sasaran penilaian dilakukan itu oleh tiap-tiap lembaga, baik satuan pendidikan, pemerintah, dan berisi mekanisme terkait penyelenggaraan ujian kompetensi. Kemudian lanjut di bab 3 persyaratan peserta didik, itu berisi syarat dan ketentuan untuk mengikuti US, USBN, dan UN. Kemudian di pasal 8 terkait pelaksanaan US, USBN, dan UN. Di pasal 9 mengenai penilaian rapor dari ujian sekolah, USBN, dan UN. Di bab 4, bahan US, USBN, dan UN. Di pasal 10 itu terdiri dari kisi-kisi ujian mengenai acuan dalam pengembangan dan perakitan naskah soal. Di pasal 11 mengenai jumlah dan butir soal. Pasal 12 penggandaan naskah US, USBN yang dilakukan oleh satuan pendidikan, dan pasal 13 penggandaan dan distribusi dalam pelaksanaan UN berbasis kertas. Kemudian di bab 5 biaya penyelenggaraan, di pasal 14 mengenai biaya penyelenggaraan ujian yang bersumber dari anggaran satuan pendidikan, APBN, APBD, dan sumber lain yang sah. Dan pembiayaan ini menjadi tanggung jawab baik dari pemerintah, pemerintah daerah, dan juga satuan pendidikan. Kemudian di pasal 15 mengenai sosialisasi terkait US, USBN, dan UN. Pasal 16 mengenai hasil dari UN akan dilampirkan dalam SHUN untuk pencapaian kompetensi kelulusan. Di pasal 17, penggunaan hasil UN digunakan untuk pemetaan mutu program, pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan. Pasal 18, hasil USBN akan menjadi pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Di bab 6, mengenai kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Di pasal 19 ini terdiri dari syarat kelulusan dari satuan atau program pendidikan. Di pasal 20, penjelasan mengenai syarat kelulusan dari satuan program pembelajaran terkait pasal 19. Jadi di pasal 20 ini ada penjelasan lebih lanjut mengenai syarat kelulusan dari satuan program pendidikan yang sudah dilampirkan di pasal 19. Kemudian di bab 7 ada sanksi. Di pasal 22 mengenai tata cara dan penertiban dalam pelaksanaan US, USBN, dan UN bagi pihak-pihak yang terlibat agar menjaga kelancaran dan keamanan. Kemudian di bab 8 ketentuan penutup mengenai ketentuan mengenai USBN, UN, US yang diatur dalam masing-masing lembaga. Kemudian di subbab 4 pedoman teknis akan dijelaskan oleh Nada. Nada, maaf masih di mute maksudnya. Oke, baik. Yang keempat ada pedoman teknis berdasarkan Permendikbud nomor 104 tahun 2014. Sebelumnya, penilaian hasil peserta didik menurut pedoman ini adalah proses pengumpulan informasi atau bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetisi, sikap spiritual dan sikap sosial, kompetisi pengetahuan, dan kompetisi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis selama dan setelah proses pembelajaran. Nah, untuk acuan penilaiannya ini adalah penilaian menggunakan acuan kriteria. Bagi yang belum berhasil mencapai kriteria, diberi kesempatan mengikuti remedial pembelajaran yang dilakukan setelah kegiatan penilaian. Acuan kriteria menggunakan modus untuk sikap, rata untuk pengetahuan, dan capaian optimum untuk keterampilan. Sementara untuk lingkup penilaiannya, ada sikap atau spiritual dan sosial, kemudian ada pengetahuan, dan ada juga keterampilan. Nah, mekanismenya itu ada 3, yaitu menurut tingkat kompetensi, yaitu batas minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua ada ketuntasan belajar, terdiri atas ketuntasan penguasaan substansi KD, dan ketuntasan belajar dalam konteks waktu. Yang ketiga ada teknik instrumen penilaian.
Teknik instrumen penilaian ini mencakup 3 kompetensi, yaitu kompetensi sikap, contohnya adalah observasi. Yang kedua, kompetensi pengetahuan, contohnya adalah tes tulis. Dan kompetisi keterampilan, contohnya adalah praktek. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi. Terima kasih. Baik, untuk Andini boleh memberikan kesimpulannya? Ya, baik. Dari keseluruhan pasal yang sudah kami cantumkan dalam PowerPoint tersebut, yaitu ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian ada Peraturan Pemerintah mengenai penilaian hasil belajar, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud, dan juga pedoman teknis yang tercantum juga di dalam Permendikbud, dapat kami berikan sebuah kesimpulan bahwa dari keseluruhan undang-undang tersebut, rata-rata itu membahas mengenai tujuan, fungsi, sasaran atau instrumen yang melakukan penilaian, kemudian bentuk penilaian dari penilaian hasil belajar itu sendiri. Dan di mana tujuannya ini berfungsi untuk memantau proses pembelajaran, untuk untuk mengembangkan pengendalian mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut, dan untuk instrumennya itu dapat dilakukan oleh pendidik sendiri atau oleh satuan pendidikan atau lembaga pendidikan. Dan juga dalam pedoman teknis itu sendiri dijelaskan mengenai lingkup dari penilaian tentang sikap penilaian hasil pembelajaran ini bisa dinilai melalui sikap, melalui pengetahuan dan keterampilan. Ya, cukup sekian kesimpulan dari saya. Kepada Nada dipersilakan untuk menutup. Baik, sudah selesai presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.